Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Maulina dengan NIM 211903555 akan mempresentasikan dan menjelaskan rangkuman materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 mata kuliah komunikasi bisnis. Pertemuan 9 komunikasi bisnis dengan judul Teknik Negosiasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu to negotiate serta to be negotiating, yang artinya merundingkan, menawarkan, dan membicarakan. Jadi, pengertian negosiasi secara umum adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama, yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Pihak yang melakukan negosiasi disebut dengan negosiator. Tujuan negosiasi. Negosiasi dilakukan antar dua pihak atau lebih, yang mana setiap pihak tersebut mempunyai tujuan yang berbeda, dan terjadinya proses tawar-menawar untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Beberapa tujuan dari negosiasi adalah: 1. Untuk mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Mendapatkan solusi atas masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi. Dan 3. Untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contoh, yaitu proses negosiasi yang terjadi saat konsumen dan produsen melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu produk agar bisa mencapai harga yang disepakati, sehingga pihak penjual dan pembeli bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dijual. Teknik negosiasi. Terdapat 4 teknik negosiasi. 1. Teknik negosiasi kompetitif. Adapun unsur-unsur dari teknik ini yaitu: yang pertama, mengajukan permintaan awal yang tinggi di awal negosiasi. Yang kedua, menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilakukan. Yang ketiga, konsesi yang diberikan sangat langka atau terbatas. Yang keempat, secara psikologis, perundingan dengan teknik ini menganggap bahwa perundingan lain sebagai musuh. Dan yang kelima, menggunakan cara-cara yang berlebihan dan melemparkan tuduhan-tuduhan dengan tujuan menciptakan ketegangan dan tekanan terhadap pihak lawan. 2. Teknik negosiasi kooperatif. Teknik ini menganggap pihak negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk menjajaki kepentingan bersama, nilai-nilai bersama, dan bekerja sama. 3. Teknik negosiasi lunak dan keras. Teknik negosiasi ini meliputi 2 cara, yaitu teknik negosiasi lunak dan teknik negosiasi keras. Teknik negosiasi lunak lebih diminta daripada teknik negosiasi keras. Hal ini dikarenakan sifatnya yang lunak sehingga memudahkan untuk bernegosiasi. Dan yang keempat, teknik negosiasi interest based. Teknik ini dipilih karena pemilihan teknik keras berpotensi menemui kebutuhan dalam negosiasi, terlebih apabila bertemu dengan sesama perundingan yang bersifat keras, sedangkan perundingan lunak berpotensi sebagai pecundang. Kesimpulan. Negosiasi adalah suatu bentuk kegiatan diskusi yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk memperoleh kesepakatan yang disetujui oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam pelaksanaannya, salah satu pihak akan menerangkan sudut pandangnya, dan pihak lain akan menerima kondisi yang ditawarkan ataupun menolaknya dengan mengeluarkan sudut pandangnya sendiri. Proses negosiasi akan terus berlanjut hingga kedua belah pihak yang bernegosiasi bisa mendapatkan kesempatan. Pertemuan 10 komunikasi bisnis dengan judul Manajemen Konflik. Pengertian manajemen konflik. Sebelum menjelaskan mengenai pengertian manajemen konflik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian konflik. Konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Konflik dalam sebuah bisnis memang sangat rawan, mengingat persaingan bisnis yang sangat ketat menjadikan konflik tidak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain ada manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut dengan manajemen konflik. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi.
Strategi manajemen konflik. Ada 5 strategi manajemen konflik yang perlu diketahui. 1. Pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu kita harus mengetahui akar atau awal mula konflik terjadi, dan juga harus mengetahui keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. 2. Diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa yang sedang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadi konflik, maka langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. 3. Menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. 4. Pelaksanaan. Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Dan yang kelima, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama. Evaluasi dilakukan bertujuan agar tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Kesimpulan, konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, diperlukan manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, bisa dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaan, dan masih banyak penyebab lainnya. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada, serta tidak tunduk akan egonya masing-masing. Pertemuan 11 Komunikasi Bisnis dengan judul Customer Service Officer. Pengertian Customer Service. Customer service berasal dari dua kata, yaitu customer yang berarti pelanggan dan service yang berarti pelayanan. Customer service secara umum adalah setiap aktivitas yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan. Fungsi customer service. Ada 5 fungsi customer service yang akan saya jelaskan. 1. Sebagai resepsionis. Customer service mempunyai fungsi sebagai penerima tamu yang datang ke perusahaan. Tamu di sini bisa siapa saja, entah itu pelanggan, calon pelanggan, supplier, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, customer service harus bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan. 2. Sebagai deskman. Fungsi customer service sebagai deskman yaitu sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi permohonan yang diajukan oleh pelanggan ataupun calon pelanggan. 3. Sebagai salesman. Dalam hal ini, customer service harus bisa menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan produk. Tujuannya agar pelanggan atau calon pelanggan tertarik dan membeli suatu produk. Dalam fungsi ini, customer service juga sekaligus sebagai pelaksana cross-selling terhadap pelanggan. 4. Sebagai Customer Relation Officer, yaitu tugas customer service sebagai orang yang bisa membina hubungan baik dengan semua pelanggan, termasuk untuk membujuk atau merayu agar pelanggan bertahan dan tidak lari dari perusahaan yang bersangkutan jika menghadapi masalah. 5. Sebagai komunikator, yaitu sebuah penghubung antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, fungsi customer service yaitu untuk menghubungi pelanggan dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan dan pelanggan. Langkah dalam pelayanan prima. Ada 6 langkah dalam pelayanan prima. 1. Membuat standar kualitas pelayanan, seperti membuat persyaratan, prosedur, batas waktu, dan lain-lain, baik dalam bentuk pengumuman ataupun buku panduan.
2. Penyelesaian permohonan pelayanan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. 3. Meniadakan segala macam atau bentuk pungutan yang tidak resmi. 4. Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui kepuasan pelanggan. 5. Menata sistem atau prosedur pelayanan secara berkesinambungan sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat. 6. Membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan saran atau pengaduan tentang pelayanan yang diberikan, baik secara langsung ataupun melalui media. Kesimpulan, customer service merupakan bagian yang sangat penting dan krusial dari suksesnya suatu bisnis. Meningkatnya kebutuhan terhadap customer service menjadi sangat penting, karena semakin meningkatnya keinginan dan harapan pelanggan. Untuk memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan cermat, maka suatu perusahaan perlu memahami dan melaksanakan budaya pelayanan prima, yaitu suatu sistem pelayanan yang bertujuan untuk menyenangkan dan memuaskan pelanggan. Pertemuan 12, Komunikasi Bisnis dengan judul e-commerce. Pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik, seperti internet, televisi, atau jaringan komputer yang lainnya. Perdagangan elektronik ini biasanya melibatkan transfer dana dan pertukaran data secara elektronik, serta sistem pengumpulan data yang otomatis. Saat ini, perdagangan elektronik memang menjadi salah satu bisnis yang menjanjikan dan kerap digeluti oleh masyarakat di Indonesia. Peminatnya yang banyak membuat bisnis ini sebagai salah satu ladang untuk mendapatkan keuntungan yang menjanjikan. Jenis-jenis e-commerce. Terdapat 6 jenis dari e-commerce. 1. Business to business atau B2B. Business to business meliputi transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Perdagangan elektronik ini menggunakan email dan electronic data interchange, yaitu proses transfer data yang terstruktur dalam format standar yang telah disetujui dari satu sistem komputer ke sistem komputer lainnya dalam bentuk elektronik. 2. Business to consumer atau B2C. Business to consumer adalah jenis perdagangan elektronik yang melibatkan pelaku bisnis dan konsumen. Sebagai contoh, bisnis ini memungkinkan produsen untuk memasarkan produk ke konsumen secara online. Nantinya, produsen akan menjalankan usaha dengan memasarkan produk ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya bahwa produsen hanya memasarkan produk atau jasa saja, sementara konsumen hanya sebagai pihak pemakai atau pembeli. 3. Consumer to consumer atau C2C. Sesuai dengan namanya, jenis e-commerce ini dilakukan antar konsumen dengan konsumen, yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa. Umumnya, transaksi ini dilakukan oleh pihak ketiga yang menyediakan platform secara online untuk bertransaksi. Contohnya, konsumen dari suatu produsen akan memasarkan kembali produknya ke konsumen lain. 4. Consumer to business atau C2B. Consumer to business atau C2B adalah jenis perdagangan elektronik di mana konsumen menyediakan produk atau layanan ke suatu perusahaan. Jenis bisnis ini berbeda dengan B2C, di mana bisnis menghasilkan produk serta layanan konsumsi konsumen. 5. Business to administration atau B2A. Business to administration adalah jenis perdagangan elektronik yang akan mencakup transaksi yang dilakukan secara online antar perusahaan dan administrasi publik. Jenis perdagangan elektronik ini meningkat dalam beberapa kurun waktu terakhir dengan investasi yang dibuat melalui pihak pemerintah atau e-government. 6. Online to offline atau O2O. Online to offline adalah jenis perdagangan elektronik yang menarik pelanggan dari online untuk toko fisik. O2O akan mengidentifikasi konsumen di online, seperti iklan internet dan email, lalu menggunakan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan kebiasaan belanja secara online.
Kesimpulan, e-commerce adalah segala transaksi jual-beli yang dilakukan melalui internet. Berdasarkan pelakunya, ada 6 jenis e-commerce, termasuk business to business dan business to consumer. E-commerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Misalnya, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu untuk menjalankan sebuah website toko online. Saat ini sudah ada berbagai platform untuk menunjukkan bisnis e-commerce, termasuk marketplace online dan media sosial. Akan tetapi dianjurkan untuk memiliki website yang merepresentasikan profesionalitas suatu brand. Pertemuan 13, Komunikasi Bisnis dengan judul Digital Public Relation. Pengertian Digital Public Relation. Digital Public Relation merupakan salah satu bagian dari kegiatan hubungan masyarakat yang diadaptasi dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi perusahaan. Pengertian media sosial. Media sosial adalah media online yang digunakan oleh individu sebagai tempat untuk menyebarkan informasi yang dapat dilihat oleh banyak orang. Tujuan media sosial. Terdapat 4 tujuan dari media sosial. 1. Aktualisasi diri. Untuk sebagian besar orang, media sosial ialah tempat untuk aktualisasi diri. Mereka bisa menunjukkan bakat serta keunikan yang dimiliki di media sosial, sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. 2. Membentuk komunitas. Komunitas online sangat mudah ditemui saat ini, baik itu di web forum ataupun di web sosial network yang lain. Media sosial jadi wadah tempat berkumpulnya masyarakat online yang mempunyai atensi yang sama untuk saling berbicara serta bertukar data ataupun pendapat. 3. Menjalin hubungan pribadi. Media sosial juga berfungsi penting dalam aktivitas menjalin hubungan personal dengan orang lain secara individu. Terdapat banyak sekali pengguna media sosial yang menemukan pendamping hidup, sahabat, rekan bisnis di media sosial. 4. Media pemasaran. Pengguna media sosial yang jumlahnya sangat banyak dapat dimanfaatkan sebagai tempat yang sangat potensial untuk memasarkan sesuatu. Bisnis online yang banyak tumbuh saat ini juga banyak dipengaruhi oleh media sosial sebagai tempat promosi. Peranan digital public relation dalam komunikasi bisnis. Peran digital public relation menjadi strategis karena mampu memperkuat citra sekaligus reputasi merek maupun korporat. Lantaran di tengah era digital di mana setiap orang bisa memproduksi berita dan hoax begitu mudah, PR tidak cukup hanya menjadi pemadam kebakaran ketika perusahaan menghadapi krisis. Sebaliknya, PR dengan fungsi media relation-nya justru dapat mengantisipasi terjadinya krisis. Kesimpulan, media sosial merupakan media yang mudah untuk diakses, dan banyak orang yang memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan atau menyebarkan suatu berita atau informasi. Peran digital public relation dalam komunikasi bisnis dapat memperkuat citra sekaligus reputasi suatu perusahaan maupun merek dari perusahaan tersebut. Pertemuan 14, Komunikasi Bisnis dengan judul Marketing dan Branding. Pengertian marketing dan branding. 1. Pengertian marketing. Marketing adalah kegiatan untuk memenuhi beragam kebutuhan serta kepuasan konsumen dengan melakukan beragam cara. Mulai dari membuat produk, tempat penjualan, menentukan harga, serta melakukan promosi produk. Dalam pengertian lain, marketing merupakan kombinasi aktivitas yang saling berhubungan di dalam suatu usaha agar mengetahui kebutuhan konsumen, sehingga perusahaan bisa mengembangkan harga, produk, layanan, serta promosi untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Kemudian, pengertian branding. Branding berasal dari kata brand yang artinya adalah merek sebuah produk. Tapi keduanya memiliki makna yang sangat berbeda. Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen.
Bisa dibilang bahwa branding dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Tujuan marketing dan branding. Ada 3 tujuan dari marketing, di antaranya yaitu 1. Konsumen dapat mengetahui produk barang atau jasa yang ditawarkan secara detail, dan sebaliknya, produsen mampu menyediakan produk sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran, mulai dari deskripsi, desain, promosi, dan iklan produk, hingga komunikasi dengan konsumen serta pengiriman produk. 3. Perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan bisa menjual dirinya sendiri. Artinya, akan selalu dibeli konsumen tanpa perlu dilakukan upaya pemasaran lagi. Tujuan branding. Terdapat 4 tujuan dalam branding, yaitu 1. Mengendalikan pasar. Yang dimaksud dengan mengendalikan pasar yaitu mencoba bagaimana caranya agar bisa melekat di pikiran masyarakat, sehingga dapat mengalahkan para pesaingnya sekaligus sebagai perhitungan bagaimana keputusan yang akan diambil untuk langkah selanjutnya. 2. Sebagai pembeda. Apabila sebuah simbol, warna, dan gambar yang ditampilkan unik dan memiliki karakteristik yang khas, maka masyarakat akan mudah untuk membedakan satu produk dengan produk yang lainnya, juga untuk meminimalisir terjadinya pembajakan. 3. Membentuk citra. Branding yang sukses dapat membentuk citra, menjamin kualitas, prestis, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap sebuah produk. Hal tersebut bisa tercapai apabila pengalaman dan informasi diberikan secara lengkap pada masa pengenalan pertamanya. 4. Sebagai sarana promosi. Sebagai sarana promosi, branding memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen dengan menampilkan logo yang menjadi ciri khas serta melakukan sosialisasi atau kunjungan ke berbagai tempat, seperti sekolah, pasar, event, atau melakukan iklan, baik di majalah, koran, atau televisi, dan lainnya. Tujuan tersebut akan tercapai dengan baik apabila sebuah produk sudah memiliki label. Perbedaan marketing dengan branding. Branding dan marketing adalah istilah yang tidak asing dalam dunia bisnis. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena selalu erat kaitannya dalam hal pemasaran suatu produk barang maupun jasa. Sederhananya, branding adalah nama dari suatu bisnis atau perusahaan, sedangkan marketing adalah bagaimana cara perusahaan membangun nama tersebut. Branding adalah strategi untuk jangka panjang, sebaliknya marketing adalah turunan dari branding. Biasanya, strategi branding yang dilakukan perusahaan mencakup marketing. Dengan begitu, strategi marketing bisa dilakukan dalam waktu yang lebih pendek dan temporal. Kesimpulan, branding merupakan nama dari bisnis atau perusahaan, sedangkan marketing adalah bagaimana cara perusahaan membangun nama tersebut. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa marketing dengan branding selalu berkaitan, karena branding membutuhkan marketing, tetapi belum tentu sebaliknya, karena melakukan marketing belum tentu membutuhkan branding. Demikian presentasi saya dan penjelasan saya mengenai rangkuman materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 mata kuliah komunikasi bisnis.